Oke, halo semua. Kali ini gue mau unbox satu paket ini dari toko Elephant Music. Jadi di sini dia udah tulis juga wajib video unboxing. Tanpa video unboxing kerusakan atau kekurangan tidak diterima. Well, so ini kayaknya kameranya gue perlu putar balik dulu, transform, rotate 180. Mana nih? Kok salah. Ini rotate. Ini satu transformnya, kamera yang kedua baru gue puter. Right. Nah, jadi ini wajib video unboxing. Jadi ini dari tokonya itu, nama tokonya Elephant Music, dan ini di daerah Jakarta Utara. Di paket ini itu isinya, semoga bisa kelihatan dari sini. Nggak bisa juga ternyata, cuman seenggaknya udah ada. Jadi di sini itu adalah gue beli sebuah audio interface dari brand Dolphin Sound. Jadi kalau menurut informasi yang gue baca dari reviewnya gitu, audio interface punya dua input dan dua output, dan plug and play tanpa perlu driver segala macam. Harganya pun juga di bawah 1 juta. Terus kelebihannya ada phantom power, juga udah ada audio output untuk ada input untuk XLR, dan ada seperti ini bentuknya. Dia ada 2 preamp, mic preamp, dan 2 fat guitar preamp. Nih gue akan coba geser dikit webcamnya. So ini gue akan balik kameranya, transform, gue balikin lagi seperti ini biar kelihatannya lebih enak. Jadi yang pertama akan gue buka itu buka kemasannya. Di dalam sini ada beberapa part. Jadi yang pertama itu ada buku manual, manualnya, dan di dalam buku manualnya juga ada kaki-kaki karetnya. Ini bisa dipasang kalau kita mau pasang untuk di meja. Terus ada PE foam, foamnya tebel, jadi membuatnya audio interface akan lebih safe. Terus juga ada kabelnya, dia masih tipe B, atau kalau kita bisa bilang kabel printer. Nah di sini gue mau coba, kurang lebih gue akan pakai ini untuk menggantikan gue punya Behringer. Jadi sekarang gue pakai Behringer UMC 202 HD. Cuman entah kenapa beberapa kali kayaknya mic-nya agak bocor electrical, jadi agak noise-nya agak lumayan tebel, walaupun gue udah pakai mikrofon yang cukup bagus. Jadi gue coba, dan juga ini emang dari segi build, jadi dalam dusnya sekarang kita coba lihat lagi, udah kosong, udah nggak ada apa-apa. Jadi simple, benar-benar simple banget, dan dusnya pun juga simple, nggak ada macam-macam, dan bahannya pun juga lumayan recyclable. Dan oke, di unitnya sendiri ini kita bisa lihat ada mic input. Jadi bahannya cukup berat menurut gua, cukup kokoh, dan dia ada di belakang sini ada USB port, phantom power on off, terus ada jack untuk output ke speaker left and right. Dan di sisi depan ini ada 2 mikrofon input, mic 1, mic 2, dan guitar in 1, 2. Terus ada buat headphone jack, dia ada 2 colokan juga. Yang satu itu untuk yang 3,5 mm atau jack per 8, satu lagi untuk yang jack per 4 atau 6,35. Itu untuk jack yang kayak model jack, kalau kita anggapnya itu jack gitar. Terus dia juga ada di sini buat mic input, untuk audio monitoringnya bisa stereo atau mono. Nah ini gue mau coba juga sih, penasaran, masih cukup penasaran sama gue soal ini. Dan untuk setelannya sendiri di sini ada input untuk mic 1, mic 2, signalnya untuk gainnya. Untuk knobnya sendiri lumayan oke.
walaupun ada sedikit feel seret gitu di mix 1 punya, mungkin terlalu rapat. Kayaknya dari dia punya pemasangan ke ininya terlalu nempel, jadi setelah gue copot terus gue coba pasang ulang lagi, udah lebih baik, udah nggak seret. Nah ini juga untuk gitar 1, gitar 2, dan ini untuk signal monitor. Nah ini gue masih lihat dulu nanti. Terus untuk headphone signal dan playback signal, gue nggak tahu ini mungkin antara audio dari komputer masuk ke sini yang akan dikeluarin ke speaker, juga harusnya bisa di setel volumenya. Jadi kurang lebih sih, atau antara playback itu untuk audio dari komputer atau audio yang dimonitoring dari kedua dari ke input ini ke playbacknya. Kurang lebih sih sebenarnya ini barang lumayan oke sih dari segi build quality-nya, karena kita bisa dengar di sini bodinya tuh besi, bodinya semua dari besi, dan berat bobotnya pun juga cukup berat. Dan kalau kita compare sama Behringer pun juga dia beratnya hampir sama. Nah, nanti gue akan cobain colok ini untuk menggantikan Behringer gue, dan kita akan cobain seberapa sih bagus nggak suaranya. Oke, jadi di sini gue akan coba pause dulu videonya. Gue mute dulu untuk suara dari Behringer, dan nanti gue akan coba switch. Oke. Jadi untuk sementara gue mau pakai kamera audio dari webcam dulu. Ini sambil gue pelajarin sebentar untuk settingannya. USB audio 24 bit. Oke, so far harusnya udah nggak ada masalah sih.
Dan di sini mau coba tes dulu untuk apakah untuk suara playback. Belum keluar. USB audio 24 bit. Interesting. Oh, oke, jadi untuk knob yang playback, jadi untuk knob yang playback itu adalah untuk menyetel seberapa besar suara dari komputer. Untuk audio volume, ini untuk mic-nya kok belum nyala. Cek cek cek, hey hey hey. Cek cek 1 2, hey. Cek cek 1 2, hey. Oke, ternyata ini sampai full baru muncul suaranya. Dan oke, signalnya harusnya udah oke. Nah, sekarang ini udah gue masuk balikin ke suara dari mikrofon gue. Lebih overall lebih apa lebih nggak noise ya, kurang lebih kelihatannya. Lebih nggak ada bocoran suara juga. Cuman emang di sini masih ada kedengaran suara dari suara mikrofonnya itu di apa? Dia punya direct monitor ini nyala otomatis. Jadi mungkin kalau untuk yang kita sambil ngomong, kita sambil dengar, mungkin agak berasa agak aneh. Tapi so far menurut gue sih nih cukup worth it untuk harga di 700 ribuan. Jadi pas gue beli sih 750 ribu dengan ongkos kirim 40 ribuan untuk gosen langsung instan. Cukup worth it sih, karena menurut gue preampnya juga lumayan oke. Dan lo punya 2 input yang bisa dipakai untuk ganti-gantian. Jadi misalnya kita di mic 1, kita colok mikrofon. Untuk gitarnya kita pakai di gitar 2. Begitu juga kebalik. Sorry. Belum sedikit. Oke, jadi di sini kalau kita pakai mic di channel 1, kita harus menggunakan gitarnya itu di channel 2. Begitu juga sebaliknya kalau kita pakai mikrofon di channel 2, kita pakai si gitarnya itu di channel 1. Ini sebentar gue coba filter filter sih. Enhance audio properties, di sini gue matiin mononya dan gue balance gue ketengahin. Ternyata ini udah langsung mono. Jadi sebenarnya emang di channel udah mono. Dan kalau gue flipnya kalau switchnya itu gue flip ke stereo, ini akan suaranya di sisi kiri doang. Jadi kurang lebih kita bisa taruh mikrofonnya itu untuk sebagai mono atau stereo, terserah kita. Kalau gue kebetulan karena penggunanya cuma satu mikrofon dan gue untuk pakai di OBS dan sebagainya, jadinya gue pakai di mono untuk mic input dan ntar juga mono di gitar input. Jadinya gitar gue akan langsung di set untuk satu channel doang. Tapi kalau kita mau multi track, kita bisa dua-duanya di stereo. Jadi nanti sisi kiri itu untuk si mikrofon dan channel kanan itu untuk gitar. Kurang lebih gitu sih jadinya penggunaan barang ini. So far menurut gue sih harusnya nih lumayan oke. Lumayan lah untuk di bawah 1 jutaan dapat kualitas mic preamp yang lumayan oke. Ntar gue coba juga mau coba beberapa mikrofon mungkin. Kita akan coba di mikrofon ini Tafware punya, Tafware LGT 240. Ini kebetulan gue tutupin Tafware-nya biar lebih keren aja tampilannya. Bentar. Ini gue mute dulu sebentar.
hey cek 12 hey. Cek 12 hey. Cek 12 hey. Jadi sebenarnya rekomendasi ini balik ke webcam sebentar. Jadi rekomendasinya adalah ketika kita mencabut mikrofon itu, matiin phantom power, pasang mikrofon, pasang mikrofonnya, baru nyalakan kembali phantom powernya, dan baru buka volumenya lagi. Cek 12 hey 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 hey. Cek 12 hey 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 hey. Oke. Jadi sebenarnya ada flow-nya seperti itu harusnya. Jadi harus dimatiin dulu phantom power, baru nanti colok mikrofonnya. Jadi ini sekarang udah posisinya ini phantom power gue matiin, dan ini baru akan gue colok mikrofonnya. Setelah itu baru gue nyalain phantom power, dan cek hey. Cek 1. Well, ternyata kayaknya nggak works. Ini agak milih-milih. Well, jadi gue akan coba pakai diam 700 saja deh, yang kayaknya lebih aman harusnya. Seharusnya ini lebih aman. Bentar, ini kok ternyata kayaknya nggak bisa colok. Ya udah, kayaknya gue pakai Behringer aja. Jadi ini Behringer ini, mikrofon Behringer ini juga termasuk mikrofon dengan kebutuhan power yang cukup tinggi. Jadi seharusnya kalau ini preamp-nya bagus, dia bisa cukup power. Cek 12 hey 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 hey. Well, oke, cek 12 hey hey. Cek. Nah, ini gue udah pakai balik lagi ke mikrofonnya dari Behringer ini. So far, ya menurut gue ini lebih clear sih, dan lebih kencang juga preampnya dibandingin preampnya si Behringer yang UMC 202. Dan ini jadi mikrofonnya, kalau gue jarak segini, ini di volume kira-kira jam 11. Biasanya itu kalau gue pakai preamp yang Behringer punya, itu dia gue bisa di jam 1, jam 2an baru lumayan kedengeran. Sedangkan ini di jam setengah 12 aja, jam 11, jam 12, setengah 12 gitu masih cukup kenceng dan lumayan sih. So, jadi kalau teman-teman yang mau beli mic preamp yang cukup oke ini kayak Dolphin Sound, bisa cek di Tokopedia aja, dicari toko yang mana yang oke, yang menurut teman-teman terpercaya. Karena ya dari segi harganya ini lumayan worth it, dan ya kualitasnya juga cukup baik. For the price ya oke banget sih menurut gua, worth it to buy. So, jadi paling sekian dulu videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.